Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News lengkapnya. Kita mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memaknai Hari Pahlawan adalah sebagai momentum untuk menunjukkan sifat dan nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat, di mana semuanya dimulai dari diri kita untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pejabat Gubernur Adi saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2024 dengan tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu di halaman Tugu Pahlawan Surabaya. Oleh karena itu, Pejabat Gubernur Adi mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah dan senantiasa mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Peringatan ini juga merepresentasikan pengorbanan jiwa dan raga para patriot bangsa untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia dan kini mewariskannya kepada kita semua. Oleh karena itu, lanjut Adi bahwa semangat pahlawanan itu harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk masyarakat dimanapun berada. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Pada kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan karangan bunga atau flower tribute pada monumen tersebut, dan kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke RRT. 说开始。外交部副部长。Thank you. Vice Minister, Foreign Affairs. 北京市人大常委会副主任。 Vice Chairman, Beijing Municipal People's Congress. Thank you. 北京卫戍区副司令员。 Deputy Commander, Beijing Garrison. Thank you. Thank you. 谢谢。맞아. Thank you very much. Please thank you so much. 感谢我们的所有的战士，
excellent turnout, excellent discipline. Thank you very much. 很有气质，安排的非常好。Sesaat lagi kita akan membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembuatan sebuah mobil di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kecerdasan buatan dan pencetakan 3 dimensi ternyata bisa merevolusi pembuatan sebuah mobil, mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Saat ini sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi mutakhir ini. Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie. Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software. We print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world
a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Relatif sedikitnya tempat isi daya atau cas mobil listrik dan tingginya harga mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih. Tapi sebuah uji coba tentang mengecas mobil dalam kondisi berjalan dilakukan di Indiana, Amerika Serikat. Apabila sukses, tidak menutup kemungkinan akan menarik warga untuk beralih ke mobil listrik. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the battery as you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour, but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down, because a lot of the expense in EVs are that battery cost today. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances it really is. It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan, meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.